Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Putri Wijayanti, NIM 18660045. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar hasil saya mengenai perancangan pet care center di Sidoarjo dengan pendekatan green building. Berikut ini merupakan studi awal yang melatar belakangi perancangan saya, di mana hewan peliharaan menjadi salah satu tren gaya hidup masa kini. Banyak dari mereka menganggap bahwa memiliki hewan peliharaan menjadi salah satu hobi yang sangat menarik. Tak hanya itu, hewan peliharaan saat ini menjadi seperti keluarga bagi mereka. Dikutip dari berbagai sumber menyatakan bahwa memelihara hewan peliharaan memiliki berbagai manfaat di dalamnya. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki berbagai macam pet center, baik pet shop, pet klinik, dan pet grooming yang tersebar di mana-mana. Namun kebanyakan jasa tersebut tidak berada dalam satu tempat yang sama dan relatif memiliki area yang sempit, sehingga baik pengunjung dan hewan merasa kurang nyaman. Selain itu, banyak dari mereka menganggap bahwa pet center terlihat kurang terawat dan sedikit kotor karena adanya bau yang ditimbulkan oleh hewan peliharaan yang membuat tidak nyaman. Kemudian, berikut ini merupakan isu dan permasalahan yang telah saya rangkum, di mana yang pertama yaitu kurangnya fasilitas kesehatan dan pengayuman hewan yang tidak diwadahi dalam satu tempat, kemudian memiliki area yang sempit sehingga pengunjung dan hewan merasa kurang nyaman. Pet center kurang terawat dan menimbulkan bau tak sedap, dan perlunya sarana penunjang seperti kafe untuk pengunjung. Faktanya banyak peminat hewan peliharaan dan meningkatnya rasa cinta terhadap hewan kesayangan. Kemudian berikut ini analisa isu berdasarkan nilai Islami yang saya ambil dari 3 ayat dari Al-Quran, di mana terdapat anjuran untuk memperlakukan binatang dengan baik, kemudian dilarang untuk mengganggu binatang-binatang, di mana saya mengambil nilai keamanan, dan merusak ekosistem hewan laut dan lingkungan adalah perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, di mana pada ayat ini saya mengambil nilai untuk pelestarian lingkungan. Berikut analisa solusi berdasarkan pendekatan, di mana pendekatan green building ini saya ambil karena dirasa sangat tepat untuk menjawab permasalahan yang ada, baik itu untuk menghasilkan bangunan fungsional yang sehat dan memberikan tingkat kenyamanan bagi pengguna. Lalu ini merupakan hasil perancangan, di mana berdasarkan survei, wawancara, dan pengamatan yang terjadi dapat diidentifikasikan bahwa perlunya fasilitas yang memadai pada satu tempat dengan segi luasan area dan kebutuhan ruang khusus agar dapat meningkatkan baik kualitas kesehatan dan kualitas kegiatan. Selain itu, perlunya beberapa sarana penunjang bagi pengunjung sebagai tempat menunggu dan bersantai bagi para pemilik hewan. Jadi pada pet care center ini terdapat pet shop, pet grooming, pet hotel, pet klinik, kemudian pet ground, pet pharmacist, office dan staff room, dan penunjang seperti pet cafe. Masuk pada analisis fungsi, di mana pada analisis fungsi ini saya bagi menjadi 3, baik itu fungsi primer, sekunder, dan servis. Untuk fungsi primernya itu sendiri sebagai tempat perawatan kesehatan hewan peliharaan, dan untuk fungsi sekundernya sebagai tempat kebutuhan dan perlengkapan hewan peliharaan. Untuk fungsi servisnya yaitu sebagai tempat untuk bersantai. Untuk analisis aktivitas saya bagi berdasarkan analisis fungsi primer, kemudian sekunder, hingga servis. Masuk pada analisis pengguna, di sini untuk penggunanya yaitu yang pertama pemilik hewan dan hewan peliharaan, kemudian pengunjung, tim medis, pengelola dan tenaga servis, hingga hewan peliharaan itu sendiri. Berikut ini merupakan alur aktivitas pengguna yang saya bagi menjadi 5, baik itu untuk pemilik hewan dan peliharaan, kemudian pengunjung, tim medis, lalu pengelola dan tenaga servis, hingga hewan peliharaan itu sendiri. Untuk analisis kebutuhan ruang itu sendiri saya bagi berdasarkan fungsi primernya, yaitu di mana pet klinik, pet grooming, dan pet hotel terdapat beberapa ruang di dalamnya. Lalu untuk sekunder yaitu pet shop, pet pharmacist, dan pet ground. Kemudian untuk servis terdapat pet cafe, ruang pengelola dan ruang servis, dan beberapa ruang di dalamnya. Masuk pada diagram keterkaitan ruang makro. Berikut ini untuk bubble diagram keterkaitan ruang makro, baik mulai dari entrance, kemudian ada area parkir mobil, area parkir motor, masuk ke lobby, kemudian dibedakan menjadi 2 masa, pet klinik dan pet grooming anjing, kemudian pet klinik dan pet grooming kucing, kemudian terdapat servis, dan pet ground kucing hingga pet ground anjing, dan pet hotel. Untuk bubble diagram ruang mikro lantai 1, di sini sudah saya detailkan baik untuk ruang publik, pet klinik dan pet grooming anjing, pet klinik dan pet grooming kucing, pet ground. Dan untuk bubble diagram mikro pada lantai 2 terdapat pet shop, pet pharmacist, pet cafe, pengelola dan servis. Untuk block plan di sini saya bagi menjadi 5 zona, di mana yang pertama ada zona perawatan dan kesehatan, kemudian zona kebutuhan hewan peliharaan, zona taman bermain dan berlatih hewan peliharaan, zona servis yang meliputi area parkir, kemudian green space, cafe, dan lain-lain, dan yang terakhir yaitu zona kantor pengelola. Masuk pada analisis kawasan, di sini lokasinya yang saya ambil berada pada Jalan Kafling DPR 1 nomor 125 Grek Mas Wagemujo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, di mana saya identifikasi permasalahan kawasan tapak berdasarkan SWOT, mulai dari strength, weakness, kemudian opportunities and threats. Berikut untuk analisis kawasannya terdapat infrastruktur, kemudian view, sirkulasi dan aksesibilitas, kebisingan, iklim, dan cuaca.
Masuk pada analisis tapak, dimensi dan regulasi, di mana tapak ini memiliki luas area kurang lebih 4.896 meter persegi dengan keliling tapak 280 meter persegi. Kawasan site berada pada area komersil yang terletak di jalan lingkungan dengan memiliki lebar jalan 5 meter. Yang kemudian tapak ini saya hitung berdasarkan GSB, KDB, KDH, KLB, hingga terdapat tinggi bangunan maksimal yaitu 10 meter. Untuk strategi desainnya, saya menganut prinsip tepat guna lahan, di mana memanfaatkan garis sempadan bangunan sebagai area peletakan pemberian pagar sebagai keamanan bangunan dan pemberian main gate. Untuk pemanfaatan KDH itu sendiri sebagai area landscape yang berupa vegetasi softscape yang bebas dari bangunan. Untuk batasan tapak dan view, di sini menganut strategi desain dengan prinsip manajemen lingkungan bangunan, di mana pembatas tapak pada area barat dan timur yang berdekatan dengan pemukiman dan komersial diberi tembok finishing plaster untuk menjaga batas dari luar ke dalam, begitu pula sebaliknya. Pemberian beberapa vegetasi yang dapat membuat udara sejuk dan dapat menyerap polusi udara. Kemudian pada arah utara dan selatan tapak terdapat pembatas dari beberapa vegetasi, baik tanaman perdu dan pohon ketapang. Pemberian beberapa vegetasi ini sebagai pembatas juga dapat difungsikan sebagai penyerap polusi dan dapat membuat udara pada tapak menjadi sejuk. Masuk pada topografi, di mana area ini memiliki tapak yang datar dan tidak berkontur. Tapak ini menghadap ke arah selatan, namun karena keadaan geografi pada kawasan membuat tapak ini sedikit serong. Sebagian lahan dimanfaatkan sebagai lahan parkir dengan diberikan batas vegetasi boxwood sebagai pagar pembatas. Kemudian tapak ini akan diberi paving block karena memiliki daya serap yang baik sehingga menghindari munculnya genangan air di permukaan. Kemudian strategi desain yang diambil yaitu menganut prinsip tepat guna lahan dan manajemen lingkungan bangunan. Kemudian masuk pada zona, di mana peletakan zona ini menyesuaikan dengan kebutuhan dan aktivitas pengguna, baik zona primer dan sekunder berada pada lantai 1 dan 2, sedangkan pada zona servis berada pada lantai 2. Untuk zona terbagi menjadi 5 zona, yaitu zona perawatan dan kesehatan, kemudian zona kebutuhan hewan peliharaan, zona taman bermain, zona kantor pengelola, dan zona servis. Berikut ini untuk aksesibilitas, di mana tapak dapat diakses oleh kendaraan baik mobil dan motor. Akses utama menuju tapak terdapat jalur 2 arah, dari arah Jalan Kiai Haji Ali Mas'ud menuju site dapat melewati arah selatan tapak, dan akses jalan utama 1 arah dapat diakses melalui jalur utara tapak yaitu Jalan Pagerwojo. Untuk jalur sirkulasi keluar masuk area tapak ini dilalui 2 jalur sirkulasi yang berbeda untuk kendaraan motor dan mobil. Peletakan sirkulasi pada tapak berada pada sisi-sisi tapak dengan dibedakan jalur untuk memudahkan sirkulasi pengguna bangunan. Masuk pada microclimate yaitu angin, di mana perubahan bentuk bangunan akan disesuaikan dengan mengikuti sirkulasi angin. Tapak diberi beberapa vegetasi sebagai penyerap hembusan angin yang kencang, dan bentuk bangunan yaitu menyesuaikan dengan arah angin, yaitu dengan dibentuk lengkung, karena bentukan lengkung dapat mengalirkan angin ke seluruh bangunan dengan baik. Kemudian bangunan diberi bukaan pada sisi-sisi tertentu sebagai jalur sirkulasi angin. Masuk pada analisis matahari, di mana tapak menghadap ke arah selatan karena adanya keadaan geografis membuat tapak ini sedikit serong ke arah barat daya, sehingga pencahayaan matahari lebih maksimal di area timur dan barat tapak. Sinar panas matahari ini dimanfaatkan untuk panel surya dan penggunaan atap pelindung yang dapat menyerap panas yang berlebih. Kemudian permainan bentuk pada bangunan ini juga untuk menciptakan pembayangan di area tertentu supaya tidak panas. Pemberian bukaan pada bangunan agar cahaya matahari dapat masuk pada inner court dalam bangunan, dan penggunaan secondary screen sebagai shading device, kemudian penggunaan panel surya sebagai alternatif sumber energi listrik dan energi mati. Untuk analisis kebisingan, di sini kebisingan tinggi berada di arah barat dan selatan tapak. Untuk kebisingan sedang berada pada arah barat laut, tenggara, dan timur. Kebisingan rendah berada di arah utara, barat daya, dan timur laut. Untuk tapak dapat diberi tembok bata pressure finishing semen dan terdapat hanging plants pada area sisi kebisingan sedang di sebelah barat dan kebisingan tinggi di sebelah timur. Untuk area tapak pada sisi utara dan selatan dapat diberi vegetasi yang dapat menyerap kebisingan dan polusi udara akibat kendaraan transportasi. Kemudian untuk vegetasi yaitu memanfaatkan lahan hijau sebagai area yang dapat menyerap polusi udara dan dapat menghasilkan kualitas udara yang segar. Selain itu dapat menjadi sumber oksigen untuk mereduksi suhu pada tapak dan bangunan. Kemudian dimanfaatkanlah tanaman pandan, rumput zoysia, tanaman perdu dan pohon peneduh, pohon ketapang kencana, tanaman perdu, dan vegetasi pengarah jalan seperti boxwood. Masuk pada analisis bentuk, yang pertama mulai menentukan area regulasi dengan GSB 2,5 meter dan KDB 60% sehingga sisa lahan dapat dimanfaatkan untuk KDH dan lahan parkir. Yang kedua yaitu membagi tata masa bangunan dengan disesuaikan dari analisis ruang dan kebutuhan ruang dengan penggunaan bangunan 2 lantai. Yang ketiga yaitu perubahan bentuk bangunan akan disesuaikan dengan mengikuti sirkulasi angin karena bentukan lengkung dapat mengalirkan angin ke seluruh bangunan dengan baik. Yang keempat yaitu permainan tinggi rendahnya bangunan dengan open space mengikuti aplikasi dari analisis microclimate, yaitu penambahan green roof pada bangunan sebagai peredam suhu panas pada ruangan dan dapat dimanfaatkan sebagai penyerap air hujan. Yang kelima yaitu pemberian shading device seperti kisi kayu dan holo sebagai penghalau sinar matahari berlebih. Selain itu memanfaatkan pergola sebagai peneduh area outdoor. Kemudian untuk analisis bentuk dan fasad yaitu menggunakan kisi kayu yang disusun secara vertikal dengan memperkuat bentuk lengkung pada bangunan. Selain itu sebagai shading device dan penahan panas matahari dan untuk meningkatkan privasi dalam bangunan. Kemudian terdapat vertical plants dan terdapat pergola pada area outdoor garden.
Kemudian masuk pada analisis struktur, di mana untuk structure-nya yaitu menggunakan rangkaian struktur beton, rangka baja ringan, hingga struktur shell torus yang sudah terpotong dan struktur atap datar. Kemudian penutup atapnya menggunakan atap berundur. Untuk mid structure-nya yaitu penggunaan dinding bata blaster finishing cat, kolom expose, kaca tempered dan wood plank, dan penggunaan shading device dari PC Conwood dengan rangka hollow. Untuk low structure-nya yaitu penggunaan fondasi stress pipe. Masuk pada analisis utilitas, di mana untuk utilitas air bersih ini memanfaatkan aliran air bersih yang bersumber dari air PDAM kawasan yang kemudian dialirkan menuju tangki bawah tanah, yang dipompa menuju tangki atap, dan kemudian dialirkan ke seluruh bangunan. Sedangkan utilitas air kotor, di mana aliran air kotor ini dialirkan menuju penampungan sementara, menuju septic tank, dan dialirkan menuju sumur resapan yang kemudian masuk pada saluran pembuangan kota. Untuk aliran air bekas, yaitu dialirkan menuju penampungan sementara yang diolah kembali sebagai pengairan pada area taman. Untuk utilitas listrik ini yaitu memanfaatkan aliran listrik melalui saluran distribusi PLN dan memanfaatkan aliran panel surya. Kemudian untuk utilitas kebakaran, pada sistem penanggulangan akan bahaya kebakaran pada gedung ini terdapat APAR dan hidran yang terletak pada titik-titik bangunan. Untuk titik kumpul berada pada pintu masuk bangunan dan pintu masuk tapak agar proses jalur evakuasi dapat lebih mudah diakses. Hal ini merupakan bentuk antisipasi akan terjadinya bahaya dari kebakaran gedung. Untuk utilitas sampah yaitu penampungan sampah kawasan terletak pada sudut-sudut parkiran dan terdapat pada jalur pedestrian pintu masuk kawasan. Terdapat pemilahan sampah baik sampah organik, anorganik, dan B3. Sedangkan pada utilitas limbah yaitu dibagi menjadi dua, baik itu untuk skema alur limbah cair dan skema alur limbah padat. Masuk pada konsep dasar yang didapat dari isu, kemudian batasan pengguna, tagline, hingga pendekatan dan nilai keislaman. Kemudian didapatkan kata kunci yaitu bersih, aman, nyaman, ramah lingkungan, dan memiliki hubungan baik sesama makhluk. Hingga konsep pet care center ini yaitu MET. Konsep desain pada pet care center ini mengambil poin-poin dari MET, yang mana masing-masing prinsip dari MET ini akan diterapkan dan diaplikasikan pada masing-masing konsep. MET ini merupakan sesuatu yang berhubungan dengan persahabatan, harmoni, kedamaian, saling pengertian, hubungan yang damai, kesepakatan, dan keramahan. Berikut ini merupakan prinsip dari MET, baik itu goodwill, love peace, harmony, friendship, dan mutual understanding. Tapak ini juga menerapkan pada prinsip goodwill, di mana penggunaan lahan hijau ini ditanami berbagai vegetasi sebagai pemanfaatan penyerap polusi udara yang dapat menghasilkan penghawaan alami yang sehat dan memberikan tingkat kenyamanan bagi para pengguna bangunan. Kemudian ada prinsip love peace yang diaplikasikan hal ini untuk menjaga keamanan baik untuk kenyamanan bagi para pengguna bangunan, yaitu dengan adanya penggunaan tembok pembatas pada setiap sisi bangunan hingga pemberian pagar. Untuk penerapan prinsip friendship dan harmoni pada tapak, yaitu terdapat kesatuan antara manusia, hewan, dan lingkungan yang hidup saling berdampingan. Hal ini ditemukan dalam bentukan bangunan yang dinamis dengan memiliki kesatuan antara bangunan dan lingkungan. Berikut ini untuk konsep tapak, jalur sirkulasi mobil, jalur sirkulasi motor, dan jalur sirkulasi berjalan kaki atau pedestrian. Untuk akses masuk pada pet care center ini diakses melalui pintu masuk di sebelah selatan tapak, dan untuk akses keluar pada pet care center ini dapat diakses melalui pintu keluar di sebelah utara tapak dengan memiliki dua jalur untuk mobil dan motor. Kemudian untuk jalur masuk pengguna dan pengelola memiliki jalur masuk yang sama. Terdapat perbedaan pada jalur sirkulasi pada staf, pengunjung, dan hewan peliharaan yang terpisah dalam ruang. Hal ini menjadi salah satu cara dalam menjaga tingkat keamanan dan kenyamanan bagi para pengguna bangunan. Berikut ini suasana ruang pada konsep tapak, di mana terdapat rooftop open space cafe, area parkir mobil, kemudian area parkir motor, main gate, open space area, playground outdoor kucing, hingga playground outdoor anjing. Masuk pada konsep landscape, pada perancangan ini menerapkan prinsip goodwill, yang mana pada kenyamanan ini difungsikan untuk pengguna bangunan sekaligus memperhatikan kenyamanan bangunan dengan pemberian berbagai macam vegetasi sesuai dengan fungsinya, sehingga akan menghasilkan bangunan pet care center ini memiliki tingkat kenyamanan yang baik bagi para pengguna, baik dengan memanfaatkan vegetasi rumput Jepang, kemudian vegetasi daun pisang calathea, vegetasi boxwood, vegetasi pandan, hingga vegetasi vertical plains cocktail garden, dan vegetasi pohon tanjung. Masuk pada konsep bentuk, bangunan lengkung yang terbuat dari batu bata merah yang diplester dengan finishing cat rendah VOC ini dengan pemasangan conwood menerapkan pada prinsip mutual understanding. Kemudian terdapat area green space sebagai area pet cafe dengan pergola sebagai tempat untuk outdoor yang dipenuhi beberapa vegetasi. Hal ini menerapkan konsep goodwill sebagai tempat bersantai yang nyaman. Untuk area open space atau inner court dimanfaatkan sebagai area komunal bagi pengguna bangunan untuk tempat bersantai sekaligus sebagai tempat untuk menunggu hewan peliharaan. Hal ini menerapkan prinsip friendship yang memiliki hubungan baik sesama makhluk hidup. Kemudian pada shading device terbuat dari PC Conwood rangka hollow, hal ini difungsikan untuk menghalau sinar matahari berlebih sebagai penerapan prinsip love peace untuk saling menjaga keamanan bagi para pengguna dalam ruang. Kemudian terdapat shading dari material aluminium composite panel
yang dibentuk lengkung dengan rangka holo yang selaras mengikuti bangunan. Hal ini menerapkan prinsip goodwill yang berfungsi untuk menghalau sinar matahari berlebih dan menambah nilai estetika pada bangunan. Masuk pada konsep fasad, pada perancangan ini menerapkan prinsip friendship yang mana memiliki hubungan baik sesama makhluk, baik antar pengguna bangunan sekaligus memperhatikan keadaan sekitar. Dengan pemberian berbagai material lokal, hal ini memaksimalkan pengguna sesuai dengan fungsinya sehingga akan menghasilkan bangunan pet care center yang memiliki tingkat kenyamanan yang baik bagi para pengguna dan bangunan itu sendiri. Mulai dari penggunaan material dinding bata merah dengan definition tester semen, kemudian rangkaian baja ringan dan partisi WPC wood sebagai pergola, atap dak beton sebagai atap pelindung, conwood sunshade sebagai partisi shading device, penggunaan conwood sebagai pelapis dinding hingga penggunaan paving block. Berikut ini untuk konsep ruang, yaitu mulai dari open space area, peletakan pet ground indoor kucing, kemudian ruang rapat pengelola, pet cafe, pet ground outdoor kucing, pet ground outdoor anjing, ruang periksa hingga ruang perawatan grooming. Untuk pet cafe outdoor menganut pada prinsip friendship dan harmoni, yang mana terdapat kesatuan antara manusia, hewan, dan lingkungan yang saling terhubung satu sama lain. Dan masuk pada konsep struktur, di mana terdapat rangkaian baja ringan dan partisi WPC atau wood plastic composite sebagai pergola, memanfaatkan material rangka holo aluminium dengan SCP, kemudian penggunaan upstructure dari rangkaian struktur dak beton dan pelindung, penggunaan upstructure dari rangkaian baja ringan dan kaca tempered skylight, kemudian penggunaan dinding bata plaster finishing cat, kolom expose, penggunaan fondasi strauss pile dan kolom spiral expose. Untuk pengaplikasian dari konsep struktur ini menerapkan prinsip mutual understanding di mana saling memahami fungsi dari setiap material yang diaplikasikan ke dalam bangunan. Masuk pada konsep utilitas. Untuk utilitas air bersih di sini skema alur air bersihnya mulai dari PDAM, kemudian meteran air menuju tangki tanah yang dipompa menuju tangki atap dan disalurkan ke seluruh lantai. Untuk utilitas air kotor yaitu mulai dari saluran lantai, penampungan sementara menuju septic tank, kemudian sumur resapan, lalu ke saluran pembuangan kota. Untuk utilitas listrik terdapat dua skema alur, baik itu skema alur elektrikal dan skema alur panen surya. Dan utilitas kebakaran terdapat titik kumpul, hidran, dan jalur evakuasi. Untuk utilitas sampah di sini terdapat penampungan sampah kawasan yang terletak pada sudut-sudut parkiran dan terdapat pada jalur pedestrian untuk masuk kawasan. Untuk utilitas limbah terdapat dua, yaitu untuk skema alur limbah cair hingga skema alur limbah padat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.